Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, tentu kita sebagai orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa memohon pada Allah semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Kita baru melewati satu bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan berbagai aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Maka tentu yang menjadi harapan setelah itu adalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Karena apalah arti amal seorang hamba jika tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, jika ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita melihat para anbiya, para rasul, para ulama-ulama kaum muslimin, bahwa mereka yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana agar Allah menerima amal-amal ibadat mereka. Oleh karena itu mereka senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menerima amal ibadah mereka. Kita melihat sebagai contoh Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah kekasih Allah. Allah menjadikan beliau sebagai kekasihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk membangun Baitullah, membangun Al-Ka'bah di Masjidil Haram, rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini. Maka beliau dan putranya ketika membangun rumah Allah tersebut, mereka memohon pada Allah agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail membangun rumah Allah, mereka berkata, yakni mereka memohon, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Subhanallah. Kekasih Allah, perbuatan atau amal yang beliau kerjakan atas perintah Allah, yaitu membangun Baitullah. Meskipun demikian,
beliau tetap berharap dan memohon agar Allah menerima amalnya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi alaihi wasallam kalau idza shalla subha, ya, ketika salat subuh, lamma salam, ketika beliau mengucapkan salam dari salatnya, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon pada Engkau ya Allah amal ibadah, amal perbuatan yang dikabulkan, yang diterima. Kalau saja dua orang hamba Allah, dua kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka senantiasa berharap dan memohon agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka. Maka apalagi kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, janganlah seorang tertipu dengan amalnya. Janganlah seorang terperdaya dengan amalnya, dengan upaya dan sesuatu usaha, suatu amal ibadah yang telah dia lakukan. Kemudian dia merasa bahwasanya amalnya pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terperdaya oleh amal-amal kita. Kita tidak mengetahui dan tidak ada informasi yang datang kepada kita bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Marilah kita terus berdoa dan memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Bukankah Allah telah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka bangunlah amal ibadah kita di atas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut pada Allah akan ancamannya, azabnya. Sehingga dengan demikian seorang akan selalu dan terus meningkatkan amal-amal ibadahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa. Kemudian yang kedua, yaitu hendaklah dengan berlalunya bulan Ramadan, bukan berarti amal-amal ibadah kita pun berlalu. Yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, karena masih ada puasa-puasa sunnah, ada solat di malam hari, solat tahajud, solat witir, ya, kita teruskan. Ada sedekah dan amal-amal yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, mari kita lanjutkan. Kita melawan hawa nafsu kita, sehingga bangun menjelang subuh, kita berwudu, sholat witir atau sholat tahajud. Demikian pula puasa-puasa sunnah, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma adbahu sittan min syawal kana ka siyam ad-dahr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menambah, dia melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan dia berpuasa selama setahun penuh. Subhanallah. Satu anugerah dari Allah Azza wa Jal kepada umat ini. Untuk mereka Allah berikan fadilah dan keutamaan. Maka dari itu,
mumpung kita masih berada di bulan Syawal, mari kita berupaya untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu 6 hari. Menambah atau puasa 6 hari, hukumnya adalah puasa sunnah. Ya, dia tidak mesti berurutan. Bisa seorang mengambil puasa Syawal itu Senin dan Kamis selama 3 minggu, dapat 6 hari, dan seterusnya. Jadi bahkan para ulama mengatakan di antara hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal adalah agar amal ibadah kita yang berupa puasa itu tidak terputus dengan berakhirnya bulan Ramadan. Agar kita bisa lanjutkan puasa itu dengan melakukan puasa sunnah yang demikian besar fadilah dan keutamaannya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, mari kita terus meningkatkan dan melanjutkan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Dilanjutkan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kita lanjutkan di bulan Syawal, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Amalan-amalan yang baik itu. Jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus. Jangan sampai kita ini hanya menjadi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, lalu kemudian melalaikan ibadah itu di bulan-bulan lainnya. Jangan. Ya. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang senantiasa beribadah pada Allah sepanjang umur kita. Dan jangan menjadi orang yang beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembahasan kita sampai pada kitab Al-Janaiz. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jenazah. Dan akhir pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas beberapa macam doa yang dibacakan oleh seorang ketika dia melaksanakan sholat jenazah. Ya, dan tata caranya juga sudah diajarkan. Bahwa sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 takbir. Meskipun ada riwayat-riwayat yang lainnya yang menyebutkan lebih dari 4 takbir. Tetapi pada umumnya mayoritas kaum muslimin ya di dunia ini melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbir. Takbir yang pertama, takbiratul ihram, dan seorang membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dia bertakbir yang kedua, seorang membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang sempurna yang kita baca di saat tasyahud atau tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan beberapa redaksi yang lainnya juga dari salawat Ibrahimiyah. Boleh saja seorang memilih salah satu dari redaksi-redaksi itu karena memang ada sebagian redaksi yang berbeda. Tetapi insya Allah selama itu riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa seorang membacanya, mengambilnya salah satu dari riwayat-riwayat tersebut. Setelah mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bertakbir, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Lalu berdoa. Dan ini yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan wa ahlan khairan min ahlihi
wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ini salah satu doa yang kita baca ketika sholat jenazah setelah takbir yang ketiga. Atau doa-doa yang lainnya juga. Dan kalau jenazah itu wanita, seorang wanita, maka kita mengatakan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Kemudian ada doa yang lain juga yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Setelah takbir yang ketiga, seorang mengucapkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahya al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dalam satu riwayat wala taftinna ba'dahu. Nah, itu contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah seorang membaca takbir yang ketiga dalam sholat jenazah. Kemudian setelah membaca doa bagi jenazah itu, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah, di sini nanti akan disebutkan riwayat tentang doa, bahwa di sini ada doa. Meskipun tidak ada doa yang pasti. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan seandainya seorang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga tidak mengapa. Ya, atau yang lainnya. Ya, ini disebutkan oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menjelaskan tentang sholat jenazah. Kemudian disebutkan atau hadis yang berikutnya, yaitu masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati alal jinazati. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan sholat jenazah. Di antara doa yang beliau baca, yang beliau ucapkan, yaitu Allahumma anta rabbuha. Ya Allah, engkau adalah Rabb. Engkau adalah pencipta, pengatur, penguasa hamba ini. Mayat ini. Yang engkau Tuhannya. Allahumma anta rabbuha. Wa anta khalaqtaha. Ya Allah, engkau adalah Rabbnya. Engkau Tuhannya jenazah ini. Wa anta khalaqtaha. Dan engkau yang telah menciptakan mayat ini. Wa anta hadaitaha lil Islam. Dan engkau yang telah memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam. Wa anta qabatta ruhaha. Dan engkau yang mencabut ruhnya. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha. Dan engkaulah yang lebih mengetahui tentang rahasia hamba ini. Dan apa yang tampak atau yang ditampakkan oleh si mayat ini. Ji'naka syufa'a alahu. Kami datang ya Allah kepada engkau sebagai pemberi syafaat bagi mayat ini. Faghfir lahu, maka ampunilah dia. Maka ampunilah dia. Hadis Hasan, ini hadis yang baik sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada. Ini salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang sholat jenazah atau mensolatkan jenazah saudaranya, ya, dia membaca doa ini. Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau Rabbnya. Ini menunjukkan bahwa ya, seorang mukmin beriman akan tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang menciptakan. Dialah yang menguasai. Dialah yang mengatur. Ya, segala sesuatu. Dia menghidupkan, dia mematikan, dia memberikan rezeki.
Ya, dia mencabut seseorang rezeki dari seseorang, atau nikmat dari seseorang, atau suatu kaum. Ya, jadi dialah yang mengatur segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Ya. Kemudian mengakui tauhid uluhiyah. Ya. Bahwa Allah dialah sembahan yang hak. Semua sembahan selain Allah batil. Siapapun yang disembah dan apapun yang disembah selain Allah, maka penyembahan itu adalah batil. Mereka tidak berhak untuk disembah. Entah itu para malaikat, entah itu para nabi, ya, atau yang lainnya, entah itu para wali, ya, orang-orang soleh, ya, atau yang lainnya, benda-benda mati, matahari, bulan, pohon, kayu, batu, binatang, ya, yang disembah selain Allah, semua itu batil. Ya. Penyembahannya batil, tidak dibenarkan. Karena mereka tidak berhak disembah. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menguasai mereka. Bagaimana mungkin mereka disembah? Maka yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini tauhid uluhiyah, berkaitan dengan amal-amal ibadah kita yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang ketika membaca doa ini, dia telah yang mengakui beriman kepada tauhid uluhiyah, Allahumma. Kemudian tauhid rububiyah, anta rabbuha, ya. Anta khalaqta wa anta khalaqtaha. Ya. Allah yang menciptakan hamba-hambanya. Kemudian wa anta hadaitaha lil Islam. Dan engkaulah ya Allah yang telah memberi hidayah kepada hamba yang mati ini ke dalam Islam. Jadi hidayah biyadillah. Ya. Petunjuk itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan petunjuk pada seorang hamba di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan dia pula yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Jadi memberi hidayah dan menyesatkan seorang hamba, ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan haknya manusia. Manusia seperti para ulama, para anbiya, para rasul, para ulama, para da'i, para muballigh, mereka hanya bisa menyampaikan, menjelaskan. Ini jalan yang hak, ini jalan yang batil. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini hak, ini batil, dan seterusnya. Ini halal, ini haram. Itu bisa dilakukan oleh manusia. Yang pertama kali adalah para anbiya, para rasul. Karena mereka yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala pertama kali untuk apa? Menyeru manusia kepada Allah. Kemudian diikuti oleh para ulama. Para ulama-ulama yang beriman pada para rasul. Mereka menyampaikan risalah Allah. Melanjutkan risalah para rasul itu. Kemudian juga para da'i, para muballigh, para ustadz, para ustadzah. Ya, mereka bisa memberikan penjelasan, memberikan keterangan kepada manusia. Tetapi taufik, yaitu anugerah hidayah dalam hati ini, hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan taufik untuk memasukkan hidayah ke dalam hati seorang sehingga dia beriman pada Allah Ta'ala. Itu tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di sini, wa anta hadaitaha lil Islam. Ini hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah al-bayan. Hidayah petunjuk berupa keterangan, berupa penjelasan. Ini bisa dilakukan oleh yang saya sebutkan tadi. Tetapi hidayah taufik, ya, memasukkan hidayah itu dalam hati seorang hamba, sehingga kemudian dia beriman kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, ini
hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang da'i itu jangan marah kalau ada orang yang didakwainya itu tidak mau mengikutinya. Tidak usah marah. Tidak usah tersinggung. Ya. Tidak usah memboikot. Karena hidayah di tangan Allah. Bukan di tanganmu, wahai da'i. Tetapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai da'i, sebagai mubalik, sebagai guru, sebagai ustadz, adalah hanya untuk memberikan keterangan, mengajak, menyeru. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka menolak, itu urusan mereka. Yang penting tugas kita telah kita jalankan. Tugas kita telah kita sampaikan. Tetapi menyampaikan pun dengan cara yang baik. Makanya da'i kepada Allah harus mempunyai akhlak yang mulia. Da'i kepada Allah harus mempunyai keinginan bagaimana upaya yang bisa dia lakukan untuk memberikan petunjuk pada orang ini, kepada orang yang dia seru. Tetapi memaksa tidak. Jangan sekali-kali memaksa. Ya. Tapi menyeru, mengajarkan, menerangkan, menjelaskan. Ya, itu tugas da'i dan mubaligh. Tugas para ustadz. Bukan memaksakan orang. Harus kamu ikuti. Kalau tidak kamu sesat. Kalau tidak kamu saya boikot. Ya. Itu bukan akhlak da'i. Ya. Bukan akhlak seorang da'i. Kemudian juga seorang da'i menyeru dengan baik. Ya. Taghut terbesar di zamannya adalah Fir'aun. Di zaman Fir'aun, Allah mengutus kepadanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ya, dipelihara di istana Fir'aun. Ya, sampai besar. Kemudian terjadi apa yang terjadi? Yaitu Nabi Musa memukul salah seorang kaum dari Fir'aun. Ya, dari golongan Fir'aun sampai meninggal. Maka Nabi Musa ketakutan. Ya, ketika itu belum menjadi nabi. Lalu kemudian beliau melarikan diri. Ya, beliau melarikan diri. Kemudian di sana bertemu dengan seorang yang soleh. Sebagian ulama mengatakan Nabi Syuaib. Dan sebagian ulama mengatakan bukan Nabi Syuaib. Itu hanya seorang yang soleh. Yang mempunyai 2 anak perempuan. Lalu salah satunya dikawinkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir. Maka kembali Nabi Musa ke Mesir setelah dia berpisah dengan sanak familinya, dengan negerinya selama sekian tahun. Kerinduan pun tumbuh dalam dirinya, dalam hatinya untuk kembali. Dan kemudian disitulah dalam perjalanan dari orang soleh itu tadi, beliau membawa istrinya, ya, di tengah perjalanan, kemudian Allah mengangkat beliau sebagai Rasul yang diutus kepada Fir'aun. Ya. Diutus kepada Fir'aun. Dan Allah perintahkan kepada Musa dan juga saudaranya Harun. Karena Nabi Musa mohon pada Allah Ta'ala agar Allah mengangkat saudaranya Harun untuk ikut bersama beliau menyeru kepada Fir'aun, ya, untuk berdakwah, mendakwai Fir'aun agar kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa. Kemudian Harun pun diangkat menjadi Rasul. Nabi Musa dan Harun, dua-dua Nabi ini dan Rasul ini diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun. Dan Allah wasiatkan kepada mereka, kepada 2 manusia ini. Ya, wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, perkataan yang lembut, ya. Perkataan yang baik, perkataan yang lunak, ya.
Karena ini memiliki daya tarik tersendiri. Allah tidak menyuruh mereka untuk keras atau mengata-ngatai Firaun, tidak. Wallahi tidak. Ya. Allah menyuruh mereka mengucapkan kalimat yang baik kepada Firaun, tauhid terbesar yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah, yang menyuruh Bani Israel dan kaumnya untuk menyembahnya, itu Firaun. Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun, qula lahu qawlan layyina, ya, ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik, yang lunak, yang lembut. Maka inilah hidayah Quran, petunjuk Quran, pedoman Quran, adab-adab Al-Quran yang diajarkan kepada kita, kepada para da'i, ya. Bukan dengan bahasa yang kotor, kecaman yang menyakitkan, tidak. Wallahi tidak. Jangan merusak dakwah sunnah ini dan akhlak yang buruk dan lisan yang bejat. Tapi hiasilah dakwah tauhid ini dan akhlak yang mulia. Hiasilah dakwah tauhid ini dan kalimat-kalimat yang baik, dengan perilaku yang dapat menarik hamba-hamba Allah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seyogianya dipahami tentang dakwah, ya, yaitu dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, dan ilmu dan contoh teladan yang baik. Ya. Kalau seorang dai tidak bisa memberikan contoh kepada manusia, bagaimana manusia akan mengikutinya? Bagaimana manusia akan menjadikannya contoh? Maka dari itu janganlah kita merusak manhaj Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsu kita, dengan syaitan yang menguasai diri kita. Jangan kita merusak dakwah ini. Tapi hiasilah dia dengan ilmu, hiasilah dia dengan hikmah, hiasilah dia dengan akhlak yang mulia, hiasilah dia dengan lapang dada. Ya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Toh hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menyeru manusia kepada kebaikan. Apalagi yang kita seru bukan Firaun. Yang kita seru adalah hamba-hamba Allah, kaum muslimin, saudara-saudara kita. Ya. Maka lebih patut dan lebih pantas untuk kita berakhlak yang baik, menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, wa anta hadaitaha lil Islam. Ini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Sehingga dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa anta hadaitaha lil Islam. Ya Allah, engkaulah yang memberi petunjuk kepada si mayat ini sehingga dia memeluk Islam. Wa anta qabatta ruhaha. Dan engkaulah yang menarik, yang mencabut rohnya. Ya. Semua kekuasaan di tangan Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita kemudian, ya, bergantung kepada selain Allah. Tapi mohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta qabatta ruhaha. Ya Allah, engkau yang mencabut ruhnya. Yang dengan perantaraan para malaikat. Apabila telah datang saatnya, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencabut nyawa seorang. Ya. Karena manusia sudah dicatat ajal-ajal mereka. Ya. Umur-umur mereka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kapan saatnya dia mati, maka dicabut ruhnya oleh malakul maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta qabatta ruha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha. Dan engkau, ya Allah, yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui rahasia orang ini, rahasia yang tersembunyi pada mayat ini, ya. Wa alaniyataha, dan apa yang tampak padanya. Semua hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahuinya. Makanya kita ini menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya saja. Jangan kita ini berlebihan. Jangan kita ini hulu. Sampai-sampai mengetahui hati manusia, hati orang lain. Ya. Karena orang ini dia masuk Islam, atau dia diketahui dia di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian dia meninggal, ya. Maka dia dikuburkan secara sebagai orang muslim. Adapun hakikat dia sendiri, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kita berprasangka baik. Kita serahkan yang
tidak kita ketahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anta a'lamu bisirriha. Engkau yang lebih mengetahui tentang apa yang tersembunyi, ya, pada orang ini. Ya. Dan apa yang tampak juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang dia berusaha untuk apa? Selalu husnudzon kepada saudaranya. Berprasangka baik pada saudaranya. Ketika saudaranya dalam keadaan hidup maupun meninggal. Kita berprasangka baik. Semoga orang ini meninggal dan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi, yang tersembunyi kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ya. Makanya Nabi SAW dalam doanya beliau mengatakan, wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha. Ji'naka syufa'a lahu. Ya Allah, kami datang sebagai orang-orang yang mendoakan orang ini. Syufa'a yaitu yang menjadi orang yang, arti orang-orang yang berdoa untuk orang yang meninggal ini. Ya. Dengan harapan tentunya agar engkau mengabulkan permohonan dan doa-doa kami untuk orang tersebut, untuk mayat tersebut. Ya, jadi ji'naka syufa'a lahu, kami datang ya Allah kepada engkau sebagai orang-orang yang mendoakan orang ini, hambamu yang meninggal ini, mendoakan dia agar dirahmati oleh Allah, agar diampuni oleh Allah, agar dimaafkan oleh Allah, agar dilindungi dari azab kubur, dari azab neraka, dan seterusnya. Ya, kita hanya berdoa. Maka fafir lahu, maka ampunilah dia. Ampunilah dia. Ini orang yang meninggal tersebut. Nah, ini doa yang Masya Allah mengandung makna yang luas. Ya, apabila kita renungkan tentang kandungan dari doa ini, maka kita akan dapati banyak hal. Dan ini menunjukkan bahwa memang ya, seorang hamba ketika dia telah meninggal, maka amal yang bermanfaat bagi orang meninggal itu salah satunya adalah doanya orang-orang yang hidup. Jadi saudara-saudaranya kaum muslimin yang mendoakannya, maka insya Allah doa mereka itu bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hidayah di tangan Allah. Allah yang memberikan hidayah, memberikan taufik, dan Allah pula yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya. Kemudian Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Ya, tetap dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun yang mematikan atau yang mencabut nyawa adalah para malaikat. Tapi itu atas perintah Allah Ta'ala. Maka dinisbahkan kepada Allah, yaitu Allah yang mematikan hamba tersebut. Kemudian juga menyerahkan rahasia seorang hamba kepada Allah. Kita hanya menghukumi seorang hamba dengan apa yang lahir, yang zahir, yang tampak. Ya, itu yang kita hukumi seorang. Adapun yang ada di batinnya, di dalamnya, hatinya, wallahu a'lam. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap kita berhusnudzon kepada seorang muslim. Kemudian dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Ya, jadi syufa'a di sini ini orang-orang yang mendoakan mereka, mendoakan jenazah tersebut. Kemudian ampunan Allah adalah sesuatu cita-cita yang ingin dicapai oleh seorang mukmin dan mukminah agar dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan ampunan itu seorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian. Ampunan dari Tuhan kalian. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Maka seorang apabila dia mendapatkan ampunan Allah, ya, maka dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan ampunan Allah? Ya, dan beriman pada Allah. Dan melaksanakan perintah-perintahnya.
dan menjauhi larangannya. Kalaupun terjerumus dalam larangannya, segera bertobat. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jalan menuju Allah. Menuju ampunan Allah. Dan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala, dari Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Shalla bina, pernah Rasulullah SAW memimpin sholat jenazah bersama kami. Ya. Atas kematian seorang kaum muslimin. Shalla bina Rasulullah SAW ala rajulin minal muslimin. Jadi beliau menjadi imam mensolatkan jenazah salah seorang kaum muslimin yang meninggal. Kata Wathilah ibn al-Asqa, fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau membaca ketika mensolatkan jenazah itu. Karena memang Nabi SAW, beliau terkadang mengeraskan suaranya, ya, supaya mengajarkan bagaimana cara berdoa ketika sholat jenazah itu. Kata beliau, fasami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau mengatakan, mengucapkan ketika mendoakan mayat tersebut, Allahumma, ya Allah, inna fulana bana fulanin, sesungguhnya fulan bin fulan ini, yang meninggal ini, fi dhimmatika, dia berada pada dhimmatika, ahdika, pada perjanjian denganmu. Wa habli jiwarika, dan dia berada pada pengamananmu ya Allah. Ya, hablul jiwar disebut sini sebagai jaminan keamanan engkau ya Allah. Karena dia beriman pada Allah. Faqihi fitnatal qabri wa adzabal qabri. Maka lindungilah dia, peliharalah dia dari fitnatal qabri, fitnah kubur, dan azab neraka, wa adzaban nar. Lindungilah, peliharalah mayat ini dari fitnah kubur dan dari azab api neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi. Engkau adalah zat yang senantiasa memenuhi janji. Wal hamd, dan engkau zat yang maha terpuji, yang memiliki segala pujian. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah orang ini. Ampunilah mayat ini. Warhamu, dan rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha penyayang. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensolatkan jenazah seseorang. Doa yang di sini beliau menyebutkan nama orang tersebut. Allahumma inna fulan ibna fulan. Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan yang meninggal ini. Maka ini menunjukkan bahwa seorang itu dinisbahkan kepada ayahnya, hidup dan mati. Seorang dinisbahkan kepada ayahnya, baik ketika dia hidup, maupun ketika dia telah meninggal. Ya. Dan juga insya Allah ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak. Seorang tetap dinisbahkan kepada ayahnya. Disebahkan kepada ayahnya. Ya, makanya tidak boleh menisbahkan seseorang kepada selain ayahnya. Kalaupun seorang misalnya dia mengangkat anak, dia punya anak angkat misalnya, maka tidak boleh dia menisbahkan anak angkat itu kepada dirinya. Misalnya yang mengangkat anak namanya Khalid, anak angkatnya bernama Umar, ya. Maka tidak boleh
dia menisbahkan Umar kepada dirinya. Umar bin Khalid, tidak boleh. Harus Umar ini tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Kepada ayah kandungnya. Tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkat. Ya, dan ini banyak dibahas. Dan ini adalah ajaran Al-Quranul Karim. Tentang tidak bolehnya menisbahkan seorang kepada selain ayah kandungnya. Nah, maka Allahumma inna fulan ibna fulan. Sesungguhnya fulan bin fulan. Dia berada pada perjanjianmu. Dia beriman pada engkau. Ya. Dia taat kepadamu. Ya, artinya dalam perjanjian keimanannya kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang mukmin beriman pada Allah Ta'ala. Artinya dia mengadakan perjanjian dengan Allah. Bahwa dia beriman pada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Ya, dia akan taat pada Allah. Dan seterusnya. Makanya disebutkan di sini. Bahwa fulan ini fi dhimmatika. Dalam perjanjian denganmu. Wahabli jiwarika. Dan dalam pengamananmu. Karena seorang yang beriman pada Allah akan diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman tersebut. Ya. Sebaliknya orang yang tidak beriman pada Allah tidak ada jaminan keamanan. Oleh karena itu orang yang kafir pada Allah Ta'ala dia diadab. Tidak akan selamat dari adab Allah. Dia dalam ketakutan. Ya, karena dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun orang beriman berada dalam pengamanan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan keamanan kepadanya. Ya. Maka dari itu karena orang ini orang yang berada dalam perjanjianmu ya Allah dan dalam pengamananmu dan dia beriman kepada engkau ya Allah, faqihi fitnatal qabr. Maka lindungilah hamba ini, orang yang meninggal ini dari fitnatul qabr. Dan sudah kita jelaskan secara mendetail pada pertemuan-pertemuan lalu bahwa dalam kubur itu ada 3 hal. Ada fitnatul qabri. Ini adalah su'alul malakaini al-mayyita fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Ini fitnatul qabr. Yaitu pertanyaan 2 malaikat kepada orang yang meninggal setelah dia dikuburkan. Datang 2 malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya. Pertanyaannya 3. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Dan yang ketiga, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, atau dengan bahasa yang lebih mudah, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Ya. Siapa nabimu? Ya. Ini 3 pertanyaan. Ini namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Kemudian yang kedua yang ada dalam kuburan adalah adab atau nikmat dalam kuburan. Semua ini kembali kepada fitnatul qabr tadi. Kalau seorang ini bisa menjawab apa yang ditanya oleh 2 malaikat itu, maka insya Allah dia aman dari adab kubur. Dia akan diberi kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Jadi adab kubur itu liman yastahiqu, bagi orang yang memang pantas diadab. Ya. Orang yang pantas diadab. Kalau orang itu diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, maka dia selamatkan dari azab kubur. Maka ada 3 hal. Ya, pertanyaan itu fitnatul qabri. Kemudian yang kedua adalah azab kubur atau nikmat kubur. Salah satu di antara 2. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa kalaupun seorang diazab dalam kubur itu, misalnya seorang muslim, ya, karena ada beberapa dosa yang dilakukannya, kemudian dia diazab di kubur. Para ulama menyebutkan bahwa azab kubur itu ada 2 macam. Ada azab kubur yang berkesinambungan sampai hari kiamat. Ada azab kubur yang terputus. Artinya sesuai dengan dosa orang itu.
Kalau dengan dia diadab dalam waktu tertentu, terhapus dosanya, maka berhenti adab itu. Tetapi kalau tidak demikian, maka adab itu berkelanjutan. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama tentang azab kubur itu. Kemudian tentang azab kubur ini, atau kenikmatan dalam kubur, atau fitnah dalam kubur, ujian dalam kubur, ini semua berita-berita gaib. Bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bersumber dari Al-Qur'anul Karim, ya, yang harus kita beriman. Karena ada sekelompok manusia, ya, dari kalangan kaum muslimin yang mereka tidak beriman kepada azab kubur. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti salafus saleh, yang mengikuti para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, termasuk al-a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Semua mazhab-mazhab ini beriman akan adanya azab kubur. Tetapi manusia tidak mengetahui bagaimana azab kubur itu. Ya. Karena itu alam gaib. Oleh karena itu, kita hanya wajib beriman. Dan semoga dengan kita beriman akan adanya azab kubur, kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab kubur itu. Ya. Kita dilindungi dari azab kubur. Maka azab kubur adalah suatu masalah yang bagian-bagian dari masalah-masalah keimanan, ya, kepada yang gaib, yang wajib diimani oleh setiap orang mukmin dan mukminah. Wa anta ahlul wafai wal hamd. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah zat yang memenuhi janjinya. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah janjikan pasti akan dikerjakannya. Karena Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang biasa menyelisih janjinya adalah manusia. Manusia yang tidak setia. Ya, tidak setia. Karena manusia mempunyai hawa nafsu. Manusia mempunyai hasrat. Manusia digoda oleh syaitan. Dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu Allah memuji orang-orang yang ahlul wafa. Orang-orang yang wafi. Orang-orang yang setia dengan saudaranya, dengan temannya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia tetap bersama temannya. Ya, apalagi yang seiman, satu akidah, satu manhaj, ini dipuji oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang khianat, ini yang dicela. Dan sifat khianat adalah sifat yang jelek, sifat yang buruk, ya, sifat yang jelek dan sifat yang buruk. Ya. Na'udzubillah dari sifat khianat. Ya. Sifat khianat ini dinisbahkan kepada siapa? Paling banyak khianat orang munafikin. Orang munafik itu yang khianat. Ya. Oleh karena itu, jauhilah sifat khianat. Wa anta ahlul wafai wal hamd. Engkau ya Allah, zat yang senantiasa memenuhi janjimu. Dan engkau zat yang memiliki segala pujian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menyebutkan dan pujian-pujian ini, kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba ini dan rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahu kabbaru ala jinazati ibnatin lahu arba'a takbirat. Faqama ba'da ar-rabi'ati كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله
Falamma insarafa qulna lahu ma hadha. Faqala inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u aw hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Pernah Abdullah bin Abi Aufa itu mensolatkan jenazah salah satu dari anak perempuannya yang meninggal. Abdullah bin Abi Aufa bertakbir 4 kali. Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kemudian setelah takbir yang keempat, beliau agak lama diam. Ya. Sebagaimana diamnya ya ketika takbir-takbir yang sebelumnya. Dalam takbirnya yang keempat, yastaghfirullah. Abdullah bin Abi Aufa itu memohon ampun pada Allah untuk putrinya ini. Dan beliau berdoa untuk anaknya. Kemudian setelah selesai sholat, beliau menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha. Adalah Rasulullah sallallahu berbuat seperti ini. Yang seperti apa yang aku lakukan. Beliau mensalatkan jenazah seperti apa yang aku lakukan. Jadi Abdullah bin Abi Aufa mencontohi Nabi SAW. Wa fi riwayatin, dalam satu redaksi yang lain, kabbara arba'an. Beliau, Abdullah bin Abi Aufa, bertakbir dalam sholat jenazah itu 4 takbir. Famakatha sa'atan hatta. Kemudian ketika takbir yang keempat, beliau berhenti sejenak. Kelihatannya cukup lama. Hatta dhanantu annahu sayukabbir khamsan. Sampai-sampai aku mengira beliau akan bertakbir yang kelima. Tapi beliau tidak lakukan. Setelah bertakbir yang keempat dan beliau berdiam, artinya agak lama, thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Lalu beliau mengucapkan salam, ya, sebelah kanannya dan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Falamman sarafa qulna lahu. Setelah beliau selesai sholat, mensolatkan jenazah itu, kami berkata kepada beliau, ma hadza? Apa-apaan nih? Yakni takbir yang keempat kok dilamakan, baru kemudian salam. Faqal, maka dijawab oleh Abdullah bin Abi Aufa, inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah SAW yasna'u. Sesungguhnya saya tidak menambahkan, ya, dari apa yang aku lihat Rasulullah SAW melakukannya. Yani apa yang aku lakukan ini sesuai dengan apa yang aku lihat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan beliau. Au hakadha sana'a Rasulullah sallallahu. Atau beliau mengatakan beginilah Rasulullah sallallahu melakukan. Makanya dari sini dalam sholat jenazah memang ada, sebagaimana saya jelaskan tadi, sebagian ulama mengatakan tidak ada riwayat yang pasti tentang doa. Doa apa yang dibaca ketika selesai dari takbir yang keempat. Allahu Akbar yang keempat, apa sih yang dibaca? Itu tidak ada ketentuan doa apa yang dibaca. Oleh karena itu sebagian ulama berijtihad, ya, dengan membaca beberapa doa. Ini tentang sholat jenazah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diambil dari hadis ini bahwa memang kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dalam sholat jenazah. Makanya sholat jenazah itu pada takbir ketiga dan keempat itu mendoakan orang yang meninggal itu.
Oleh karena itu setelah sholat jenazah, ya tidak ada doa lagi. Karena sudah didoakan ketika sholat. Dan di antara hikmah maksud daripada sholat jenazah adalah untuk mendoakan si mayat itu. Nah, kita masih menjumpai di tengah masyarakat kita, setelah sholat jenazah, ada yang tampil di depan, doa lagi dipanjang-panjangkan. Padahal sudah didoakan sebetulnya dalam sholat itu. Maka cukuplah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu yang terbaik. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengamalkannya, mereka mempraktekkannya, menjalankannya apa yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nama ittiba. Jadi ittiba itu bukan ittiba hawa. Ya, karena sekarang ini banyak nama-nama Masya Allah, majelis taklim, majelis ilmu, kajian-kajian. Ini ittiba. Tahu-taunya ittibanya bukan ittiba sunnah. Bukan ittiba sunnah tapi ittiba hawa. Ya. Na'udzubillah. Hanya nama. Ya. Oleh karena itu yang dimaksud kita mengikuti. Sebagaimana para sahabat semangat dalam mengikuti Nabi SAW. Kemudian juga dalam hal ini kita melihat sebagian sahabat atau sebagian orang bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang apa yang beliau lakukan, yaitu memperpanjang jarak antara takbir keempat dengan salam. Takbir keempat dengan salam. Itu mereka bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa. Maka beliau menjelaskan, maka di sini boleh seorang kalau melihat ada seseorang alim misalnya mengerjakan sesuatu ya yang dia mungkin tidak tahu atau belum pernah tahu, silakan dia bertanya pada orang alim itu. Landasan apa yang dipakai ketika dia melakukan hal tersebut. Ya, ini termasuk bagian dari menuntut ilmu. Ya, bagian dari menuntut ilmu. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bab tentang apa yang dibaca dalam sholat jenazah selesai dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki bab yang berikutnya dan saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga Allah senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita peroleh dan yang kita tuntut. Semoga kita bisa melaksanakannya, mengamalkannya ya, sehingga ilmu itu bermanfaat dan ilmu itu membuahkan sesuatu, yaitu amal yang soleh. Demikian, jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.